Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiatun Nafiah, NIM 20218041, PGSD 3A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada tugas bimbingan konseling yaitu UAS, saya akan menjelaskan tentang kasus bullying yang ada di SD Negeri Sindurjan. Kasus yang terjadi yaitu kasus bullying siswa sekolah terhadap siswa lain di SD Negeri Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dalam konteks pendidikan, intimidasi atau bullying teman sebaya merupakan bentuk kekerasan yang paling umum di kalangan anak-anak dan remaja. Menurut Menesini dan Christina 2017, bullying di lingkungan sekolah sudah menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari siswa. Bullying di sekolah bisa dilakukan oleh individu ke individu, kelompok ke individu, atau kelompok ke kelompok yang lain. Bullying dilakukan sekolah dapat memberikan dampak yang signifikan bagi anak, mulai dari kesehatan mental, prestasi akademik, sosialisasi, dan adaptasi secara keseluruhan. Penting untuk diingatkan bahwa dampak pada kesehatan mental dan penyelesaian anak tidak hanya dipengaruhi oleh kekerasan seperti pembunuhan ataupun serangan yang serius, tetapi juga intimidasi atau bullying. Bullying diakui sebagai pemicu masalah kesehatan bagi anak sekolah, terutama pada jenjang sekolah dasar, karena mereka berhubungan dengan berbagai masalah penyesuaian, termasuk kesehatan mental yang buruk dan perilaku kekerasan. Peran keluarga, terutama orang tua, sangatlah besar, karena peserta didik yang mengalami tindakan bullying membutuhkan semangat dan motivasi dari orang terdekatnya. Bimbingan konseling adalah bimbingan yang diberikan guru, BK, atau konselor kepada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan agar peserta didik mandiri dalam mengatasi masalah serta mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4. Terdapat beberapa permasalahan di SD Negeri Sindurjan. Terdapat beberapa siswa yang mengalami masalah berupa bullying dari teman sekolahnya sendiri. Tindakan bullying yang menimpa siswa tersebut seperti mengejek hingga menyaut pautkan nama orang tua, menjahili teman dengan tidak wajar, bahkan menjadikan temannya sendiri sebagai bahan tertawaan yang menurut mereka hanya candaan biasa. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan bullying dari beberapa siswa kelas 4 di SD Negeri Sindurjan antara lain, yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor tingkat kepintaran peserta didik, yang terakhir yaitu faktor lingkungan peserta didik. Bahasan. SD Sindurjan merupakan salah satu SD yang terletak di Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kelas 4 yaitu Pak Nur, didapatkan bahwa terdapat kasus bullying yang menimpa peserta didiknya. Pak Nur mengatakan contoh kasus bullying yang terjadi seperti mengejek hingga menyangkut pautkan nama orang tua, menjahili teman dengan tidak wajar, bahkan menjadikan temannya sendiri sebagai bahan tertawaan yang menurut mereka hanya candaan biasa. Guru tersebut atau Pak Nur, dia mengatakan bahwa sudah memberikan bimbingan konseling kepada peserta didiknya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap peserta didik kelas 4 yaitu Vina dan Atur, mereka mengatakan bahwa mereka berdua mendapat perlakuan bullying dari teman satu kelasnya, hingga bullying tersebut menyangkut pautkan nama orang tua mereka. Namun mereka menyikapi dengan tindakan positif. Mereka memaafkan, tidak membalas, serta semangat belajar untuk mempertahankan prestasi yang mereka peroleh, yaitu dengan cara belajar yang lebih giat lagi. Untuk wali kelas sudah memberikan bimbingan konseling terhadap siswa yang melakukan pembulian. Dan untuk saat ini, menurut Vina dan Atur, teman tersebut sudah tidak membuli lagi walaupun kadang masih suka jahil. Selanjutnya yaitu program pengembangan BK di SD. Yang pertama konteks atau isi program BK, yaitu dengan membuat program BK yang mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua yaitu input. Untuk mengatasi serta mencegah kasus bullying, maka harus disusun dengan baik dan benar. Adapun yang dilibatkan dalam langkah-langkah program tersebut yaitu orang tua, guru, kebijakan sekolah, pendidikan peserta didik, monitoring dan evaluasi, serta kerjasama dengan pihak eksternal. Yang ketiga yaitu proses.
Dalam menangani masalah bullying yang menimpa peserta didik, maka program BK dapat dilakukan bimbingan berupa yang pertama yaitu BK secara individu, yang kedua bimbingan konseling secara berkelompok, yang ketiga adanya penyuluhan, yang keempat keterlibatan orang tua peserta didik, yang kelima pengembangan keterampilan sosial, dan yang keenam yaitu pemantauan dan evaluasi. Media pendidikan yang digunakan sesuai dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Untuk menyusun program tersebut, maka dibutuhkan yaitu berupa formulir. Yang keempat yaitu produk. Adanya bimbingan konseling terhadap kasus bullying hingga melibatkan nama orang tua yang menimpa peserta didik bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Hasil yang didapat mendapat pemahaman yang lebih baik tentang bullying, peningkatan keterampilan sosial, penanganan konflik, serta pembuatan tindakan positif di sekolah. Pada individu, peserta didik dapat meningkatkan ketahanan mental, serta peserta didik dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kelima yaitu outcome. Adanya bimbingan konseling terhadap kasus bullying hingga mengaitkan orang tua memiliki beberapa dampak. Di antaranya, yang pertama yaitu mengurangi kasus bullying, terciptanya lingkungan yang aman dan aman, meningkatnya kesadaran, meningkatkan kesejahteraan mental, meningkatkan prestasi akademik peserta didik, serta mengatasi masalah yang ekstrim. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip manajemen pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama yaitu planning. Secara khusus bimbingan konseling dalam masalah bullying peserta didik hingga membawa nama orang tua, maka program bimbingan harus selaras dengan program sekolah secara keseluruhan. Perencanaan dapat memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Perencanaan akan mempermudah pembagian tugas di antara personel yang ada. Perencanaan memungkinkan terlaksananya semua kegiatan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu organizing. Dalam melaksanakan program terkait kasus bullying yang melibatkan nama orang tua, maka dalam pelaksanaan program bimbingan konseling diperlukan dukungan banyak pihak agar menjadi lancar. Maka perlu adanya kerjasama antara pengelola sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan wali kelas, dan guru BK sebagai petugas utama dalam pelaksanaan program bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu staffing. Koordinator bimbingan konseling adalah sebagai pelaksana utama pelaksanaan yang mengkoordinir seluruh kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Yang keempat yaitu leading. Dalam pengarahan pemimpin, para personal layanan bimbingan konseling untuk menangani masalah bullying, mengajak nama orang tua siswa, terdapat beberapa prinsip kepemimpinan yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, yang kedua memberi energi yang positif, yang ketiga melihat kehidupan sebagai tantangan, yang keempat yaitu bersifat adil, dan yang kelima yaitu fleksibilitas dan dapat beradaptasi dengan baik. Yang kelima yaitu adanya controlling, merupakan kegiatan yang penting dari bimbingan konseling, apalagi tentang bullying yang melibatkan nama orang tua. Pengawasan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, kerjasama konselor dengan orang tua, serta adanya tenaga ahli. Kesimpulan, dalam konteks pendidikan, intimidasi bullying teman sebaya merupakan bentuk kekerasan yang paling umum di kalangan anak-anak dan remaja. Peran keluarga, terutama orang tua, sangatlah besar dikarenakan peserta didik yang mengalami tindakan bullying membutuhkan semangat dan motivasi dari orang terdekatnya. Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan bullying dari beberapa siswa yang menimpa kelas 4 di SD Negeri Simbirjan, antara lain adanya faktor ekonomi peserta didik, faktor tingkat kepintaran peserta didik, dan faktor lingkungan peserta didik. Adapun program-program pengembangan bimbingan konseling di SD berupa konteks, input, proses, produk, dan outcome. Sedangkan prinsip manajemen pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar meliputi planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Saran bagi sekolah diharapkan hendaknya lebih menambah pengawasan dengan berkeliling sekolah di jam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya bullying. Untuk guru
hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku bullying dalam bentuk kecil maupun yang besar agar tidak menimbulkan korban. Bagi orang tua, hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi peserta didik untuk menciptakan hubungan yang hangat antar keluarga. Cukup sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.